Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin jamil awliya wasyuhada wassalihin fi masyariqil ardi ila magharibiha wa bahriha jami'a abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyaikhina wa talamidina wa ikhwanina wa asdiqaina wa jiranina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan jami'al qulina sujud musallifil kutubil syari'al fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sampai halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Pada makalah al-ashirah dari bab thulathi bab 33, pada makalah al-ashirah yang ke-10, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatu nafarin, 3 kelompok, yudhilluhumullah, akan diberi naungan oleh Allah, tahta dhilli arsyihi, di bawah naungan arasy-Nya Allah, yaumala dhillah, di mana tidak ada naungan illa dhilluh, kecuali naungannya Allah. Pertama, al-mutawaddi'u fil makarih, orang yang wudu dalam kondisi berat. Wal masyi ilal masajid fi dhulam, orang yang berjalan ke masjid-masjid pada waktu gelap. Wa mut'imul ja'i', dan orang yang memberikan makan pada orang kelaparan. Hadirin rahimakumullah, nafarun itu artinya sedikit, beberapa orang, beberapa kelompok, berarti jumlahnya tidak banyak. Ada selain hadis yang populer, ada 7 kelompok yang diberi naungan oleh Allah. Ada pula hadis ini yang mengatakan nanti seseorang ada 3 kelompok yang dapat naungan di bawah arsy. Arsy itu disebut juga dengan al-majid, dzil arsyil majid. Majid itu artinya puncak. Jadi arsy ini dianggap sebagai puncak, simbol daripada keluhuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa harus kita maknai Allah tinggal di arsy, tapi arsy ini adalah puncak keluhuran. Sehingga kalau ada orang dinaungi di bawah arsy, ini menggambarkan orang tadi begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang sulit dilakukan. Satu orang yang wudu meskipun kondisinya berat. Kalau terkait cuaca, berat itu bisa terlalu dingin. Mungkin karena terlalu dingin, tapi kalau sekarang sudah banyak yang punya heater ya. Heater akhirnya Pak, walaupun dingin ya tetap hangat. Mungkin bagi orang yang sakit, orang sakit itu kadang kalau wudu terasa berat. Tapi kalau dia memaksakan diri wudu, orang yang seperti ini berarti istimewa. Dalam kaidah fikih dikatakan al-ajru biqadri ta'am. Semakin sulit suatu perbuatan, maka pahalanya semakin besar. Kalau kita wudu waktu panas-panas itu nyaman. Tapi kalau wudu pada saat sakit atau sangat dingin, itu terasa sulit. Lah,
begitu kita merasa sulit wudhu, mengingat hadis ini, ya semoga termotivasi bahwasanya ketika kita tetap wudhu padahal kondisinya serba sulit, maka oleh Allah diberi anugerah kelak dapat naungan di bawah arsy. Lalu yang kedua, wal masyi ilal masajid fid dulam. Dalam syarahnya Syekh Nawawi mengatakan li ajlis sholat ma'al jamaah. Jadi tujuan pergi ke masjid itu bukan ke toiletnya. Boleh ke toilet ya boleh. Kadang kalau kita perjalanan itu mampir ke masjid ngapain? Hanya mampir ke toiletnya saja. Lah yang unik satu, kalau ke toilet umum bayar, kalau ke masjid dianggap gratis. Padahal ya harusnya wajib. Kalau ke toilet bayar 2.000, ke masjid ya 5.000. Jadi kalau Gus Bah itu mengatakan wajib kita bawa uang ke masjid, itu wajib. Ke toilet aja wajib bawa uang, ke masjid kok tidak? Ini hukum. Tapi ya pada intinya yang dimaksud berjalan menuju masjid dalam keadaan gelap ini sholat waktu malam. Zaman dulu hadirin rahimakumullah, lampu belum ada. Lampu belum ada dalam di Arab sana, padang pasir. Padang pasir, alamnya liar, tidak ada lampu. Tentu sebuah perjuangan kalau pergi menuju ke masjid. Lah berjalan menuju masjid demi sholat jamaah ini menjadi sebuah keistimewaan. Maka paling tidak ini waktu malam ya. Waktu malam itu ya bisa maghrib, bisa isya maupun bisa subuh. Walaupun yang populer bahwasanya yang utama itu ya waktu subuh ini yang utama pada waktu sholatnya sholat berjamaah. Kalau sholat di masjid tapi sendirian, ya tetap lebih baik sholat di rumah berjamaah. Karena dalam kaidah fikih dikatakan keutamaan yang berhubungan langsung dengan amalan itu lebih baik daripada keutamaan terkait tempat. Nah kalau sholat jamaah ini berhubungan langsung dengan sholatnya, kalau masjid ini berhubungan dengan tempatnya. Jadi kalau disuruh milih mana, sholat sendirian tapi di masjid atau sholat jamaah di rumah, nah, maka milih sholat jamaah di rumah. Makanya kalau kita ke masjid eman-eman kalau nggak jamaah, karena dalam hal ini yang terpenting itu adalah sholat jamaah. Kalau kita ke masjid semakin luar biasa. Dan kita sempatkan kalau kita bepergian kemanapun, entah silaturahim, halal bihalal, berwisata atau yang lain-lain, sempatkan cari ke beberapa masjid biar semakin banyak jejak-jejak kebaikan dalam masjid-masjid yang lain. Jadi nanti yang jadi saksi kita tidak hanya masjid yang ada di sekitar rumah, tapi masjid yang pernah kita singgahi seumur hidup. Nah ini semakin banyak, semakin banyak. Lalu yang ketiga, wa mut'imul jahil. Ini yang sekarang penting. Dengan adanya kasus-kasus seperti di Palestina itu, kalau kita punya akses, kita punya kenalan yang mampu untuk menyampaikan donasi atau sodako kita ke mereka, kita bisa sodako. Karena mereka ini dalam kondisi jahil, kelaparan, dalam kondisi serba sulit. Dalam surat Al-Balad dikatakan fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghubah. Salah satu dari amalan terbaik adalah memberi makan pada saat situasi krisis. Nah, saat ini di Palestina itu krisis. Nah, krisis ini kalau kita punya akses ya. Tapi kalau sekedar di jalan dan di yang lain-lain ya kita teliti ini terpercaya atau tidak. Karena memang masih saja ada orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan.
Jadi bisa jadi galang dana terkumpul 10 juta, 9 juta dikantongi, yang 1 juta ditransferkan. Seperti ini kan kurang tepat. Karena prinsip di dalam pengelolaan uang itu maksimal 10%. Jadi kalau kita ini jadi panitia donasi, panitia penerimaan sodako untuk Palestina, mentok ambil jatahnya itu 10%. Itu sudah mentok. Ya, kalau nanti penghasilannya itu 1 juta, mentok ambil 100.000. Yang 900.000 diberikan. Jadi panitia nazir itu mentoknya hanya 10%. Dan wajar, saya kira memang wajar kalau ada orang sudah berlelah-lelah menghimpun dana, mereka ini dapat apresiasi, berhak dapat berapa? 10. Tapi kalau dibalik 90% yang diambil, 10 yang diberikan, nah ini yang nggak boleh. Jadi maksimal itu 10%. Dan di dalam Al-Quran fakku raqabah itu artinya kontribusi. Kalau kita membantu orang itu nggak harus kita sendiri yang bantu. Ini kalau Asmaul Husna namanya Al-Mu'id. Kalau Asmaul Husna itu namanya Al-Mu'id, mengembalikan sesuatu pada yang tepat. Loh, kalau kita bantu uang, sedangkan uang kita sedikit, paling bantunya ya hanya sedikit. Tapi kalau kita menemui para miliarder, para pengusaha, satu pengusaha itu bisa mengeluarkan uang sekian puluh juta untuk saudara. Itu namanya sifat Al-Mu'id. Allah sebagai nama Al-Mu'id, zat yang mengembalikan. Nah, salah satu bentuk pengamalan sifat Al-Mu'id adalah kita mengembalikan sesuatu itu kepada ahlinya. Kalau untuk urusan dana, kok kita nggak memiliki dana yang cukup, nggak harus dari kita dananya. Bisa melalui orang lain yang lebih potensial, yang lebih berpeluang memberikan bantuan sebanyak-banyak. Lalu yang berikutnya, waqilat li Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim pernah ditanya, li ayyin karena apa ittakhadallahu khalilan, Allah menjadikan engkau itu sebagai kekasih. Qala, Nabi Ibrahim menjawab, bisalah sati asya, karena 3 hal. 1, ikhtartu amrullah ala amri ghairihi, saya memilih mengutamakan perintah Allah, mengalahkan perintah atau urusan dari Allah, mengalahkan perintah atau urusan orang lain atau lainnya. Wa mahtamamtu bima takallafallahu li, dan saya tidak pernah merasa gelisah menyangkut sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Lalu yang ketiga, wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu, dan aku tidak sarapan pagi maupun makan sore illa ma'adhaif, kecuali bersama tamu. Hadirin rahimakumullah. Nabi Ibrahim di sini mengatakan, 1, beliau itu selalu mengutamakan Allah. Dan ini nanti terbukti pada waktu oleh Allah disuruh untuk menyembelih sang putra, yaitu Nabiullah Ismail. Nabi Ibrahim menunjukkan diri bahwa beliau lebih mencintai Allah dibandingkan anaknya, disembelih anaknya atas nama perintah Allah. Nah, ini nanti terbukti. Jadi Nabi Ibrahim itu seperti itu, cinta Allah mengalahkan segalanya. Lalu yang kedua, beliau itu tidak pernah gelisah menyangkut apa yang sudah dijamin oleh Allah. Di sini diartikan urusan rezeki. Lah, urusan rezeki ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam Asmaul Husna, Allah itu punya banyak sifat yang menunjukkan kalau Allah itu ngasih rezeki. Ada Ar-Razzaq, ada Al-Wahhab, nanti ada, ini nggak populer, tapi ada Asmaul Husna itu Al-Mu'ti,
Inna a'tainaka itu namanya ada Al-Mu'ti. Dan itu banyak nama-nama Allah yang menunjukkan kalau Allah itu ngasih rezeki. Dan setiap Asmaul Husna itu berbeda makna. Kalau Ar-Razzaq itu semua manusia oleh Allah dikasih rezeki. Khairur Razikin, Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Terkadang Allah itu Al-Wahhab, memberikan berdasarkan kedermawanannya. Kalau rezeki itu memberikan berdasarkan kebutuhannya, kalau Al-Wahhab berdasarkan kasih sayang. Nanti juga macam-macam. Tapi tentu di dalam hal ini tetap ada syariat, bahwasanya dalam hadis dikatakan, sungguh kamu berangkat pergi ke hutan cari kayu bakar lalu kamu jual, itu lebih baik daripada mengemis. Nah, ini artinya apa? Meskipun Allah menjamin rezeki, dalam hadis yang lain disampaikan Rasulullah tetap menyuruh kita untuk berikhtiar bekerja. Satu lagi, Nabi Ibrahim itu tidak sarapan dan juga tidak tasyahud itu makan sore maupun makan pagi, yaitu sarapan, kecuali bersama tamu. Ini isyarat makan beliau itu 2 kali, hanya pagi sama malam, makannya 2 kali. Kalau sekarang ini kita ini biasanya terdoktrin makan itu ya berapa kali? 3 kali ya. Jadi kalau nggak 3 kali nggak cocok lah, ibaratnya terbiasa. Nah ini kalau Nabi Ibrahim dulu makannya 2 kali. Dan setiap kali makan selalu beliau ngajak tamu. Jadi bahkan beliau itu di sini oleh Syekh Nawawi dikatakan beliau itu mencari orang kadang berjalan 1 sampai 2 mil. 1 mil itu sekitar 1,8 kilo, 1,8 kilometer, 1,8 kilometer. Jadi beliau hanya demi mencari tamu itu sampai tadi 3,6 kilo. Kalau sekarang tidak usah bingung cari tamu seperti itu, nah, kita bisa tinggal marketkan atau tinggal pesankan, itu sudah bisa makan bersama orang lain walaupun jaraknya jauh. Wan ba'dil hukama, katanya hukama, salah satu asya'a, ada 3 hal tufarrijul husas yang bisa melapangkan kesusahan. Pertama, zikrullah, zikir kepada Allah. Yang kedua, waliqa'u awliyaihi, ketemu kekasih Allah. Wa kalamul hukama, dan nasihat para orang yang bijaksana. Di sini Syekh Nawawi, ini bisa kita amalkan. Syekh Nawawi ini dalam kitab ini Nasha'ihul Ibad, beliau itu ngasih ijazah. Nah, kalau mau diamalkan, kalau kita ini bolak-balik sedih, susah, banyak masalah, lah oleh Syekh Nawawi dikasih ijazah di sini. Ya mughitha kulli malhuf nadahu, wahai zat yang menolong setiap orang merana yang berdoa kepadanya. Wa ya mujiba kulli muttarrin da'ahu, wahai zat yang mengijabahi setiap orang terdesak yang berdoa kepadanya. Wa ya haliman ala kulli dhi hafwatin asahu, wahai zat yang menunda hukuman kepada setiap kesalahan orang yang bermaksiat kepadanya. Wa ya qaiman bil kifayati liman atharahu ala dunyahu, wahai zat yang memenuhi kebutuhan hidup bagi orang yang lebih mengutamakan Allah dibandingkan dunianya. As'alukal wusul ila ma la asilu ilaihi, saya berdoa kepadamu agar bisa mencapai apa yang tidak bisa saya capai, illa bi ma'unatik, kecuali atas pertolonganmu.
wa daf'a ma la utiq daf'ahu, dan bisa menolak apa yang saya tidak mampu menolak illa biquwwatik, kecuali dengan kekuatanmu. Wa as'aluka khairatan fiha afiyah, ya Allah saya minta kebaikan yang di dalamnya ada keselamatan. Wa afiyatan fiha khairatan, dan keselamatan atau kesehatan yang di dalamnya ada kebaikan, bi rahmatika ya arhamar rahim. Nah, ini doa. Jadi bisa diamalkan, bisa dibaca. Nanti bisa saya sharekan ini doa ini termasuk artinya. Ini nanti bisa dibaca, ya bisa dibaca sesekali. Karena prinsip dalam beragama itu minimal kita melakukan walaupun cuma satu kali. Al aslu fil amri la yaqtadi tikrar. Perintah itu tidak harus dilakukan berulang-ulang. Kalau kita pernah melakukan walaupun sekali, itu sudah alhamdulillah. Dan ini doa dari Shenawa. Nah, ini doa kalau kita mengalami kesusahan-kesusahan. Jadi zikir ini akan mengurangi kesusahan. Lalu yang kedua, berkumpul dengan orang-orang soleh atau para kekasih Allah. Karena kalau kita ketemu dengan orang-orang soleh itu isinya adalah obat hati. Karena dari katanya Syekh Ibrahim Al-Khawas, Syekh Ibrahim Al-Khawas itu membuat satu nazam, yaitu obat hati, lalu digubah oleh Sunan Bonang berubah jadi tembang Tombo Ati. Tombo Ati ono 5, itu dari tembangnya tadi. Dan salah satu isinya nopo kumpulana wong kan soleh kumpulana wong kan soleh kumpul. Nah itu kalau Sunan Bonang itu termasuk Tombo Ati. Jadi kalau kita menghadapi masalah kok kalau kita ketemu orang yang punya masalah yang sama, bisa jadi malah tambah ruwet. Jadi kalau ketemu ulama, orang baik, paling tidak di situ ada penyegaran, ada penyembuhan, ada pengobatan hati. Nah ini harapannya. Sama ini mendengarkan atau membaca kalimat-kalimat bijaksana. Ini kalimat bijaksana itu apa? Terkait dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah, kita itu selalu berdoa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita itu sering ngaku, ya Allah hidupku ini untukmu, untuk Allah. Tapi faktanya seringkali kita itu nggak siap hidup dengan Allah, itu nggak siap. Nanti contohnya saat pemilu itu banyak yang nggak siap hidup dengan Allah itu. Yang namanya pemilu itu pasti 3 calon pasangan itu doa menang semua. Nomor 1 minta menang, nomor 2 minta menang, nomor 3 minta menang. Nah Allah itu Tuhan ketiga-tiganya, bukan Tuhannya pasangan 1, pasangan 2 enggak. Tuhan dari. Dan nanti mesti Allah hanya ngabulkan 1. Loh yang 2 pasangan yang lain kalau nggak siap marah-marah. So ini kan katanya bilang apa? Wa nusuki wa mahyaya wa katanya hidup siap dengan keputusannya Allah. Nah, ini kok nggak siap. Ini sama seperti di pertandingan sepak bola ya banyak. Antara Arema Persebaya itu sama-sama doa menang. Tapi tentu Allah hanya ngabulkan 1. Yang menang itu ibaratnya 1. Tuh kalau doa menang, kalau jadinya seri ya berarti nggak ada yang dikabulkan. Tapi kalau doanya sama-sama menang, maka nanti yang dikabulkan cuma 1. Dan terkadang orang nggak rela dengan itu. Nah ketika nggak rela, tadi muncul komentar-komentar yang tidak baik yang bisa jadi itu suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini penting sekali kalau kita sering mendengarkan kalimat hukama. Nah ini apa contoh kalimat hukama? Berikutnya ini Wan Hasan Al-Basri. Ini beliau ini pernah mengomentari surat Al-Buruj. Jadi dalam surat Al-Buruj itu ada satu ayat yang luar biasa yang membuat kita ini
tertegun ibaratnya. Sebegitu luar biasanya Allah. Dalam surat Al-Buruj itu dikatakan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Tapi nanti disampaikan tsumma lam yatub. Ini beliau itu komentar, orang yang pernah menfitnah, menyiksa orang muslim, oleh Allah masih diberi kesempatan taubat. Ini kayak kasus Palestina ini. Kasus Palestina ini umat Islam sedang difitnah. Fitnah itu bukan dibujingkan, fitnah itu imannya sedang diuji. Lah gimana cara nguji iman? Disiksa. Dulu kalau dalam surat Al-Buruj itu ashabul ukhdud. Itu persis seperti zaman sekarang. Jadi ada paritnya besar, ada yang bilang, katanya Syekh Nawawi itu dalam tafsirnya itu 40-an dirok. Satu dirok taruhlah setengah meter, berarti 20 meter ke dalam, 20 meter ke dalam. Nah itu diisi manusia, ditanyai. Dulu orang Yahudi pelakunya, sama seperti sekarang orang Yahudi. Tapi kalau dulu disurvei, kamu Islam, kalau kamu mau balik ke Yahudi apa enggak? Kalau enggak balik, karena saat itu pindah ke agama Nasrani, agamanya Nabi Isa yang masih orisinil, yang masih tauhid. Kalau enggak mau, didorong ke parit. Ini namanya ashabul ukhdud. Dan itu digambarkan ribuan manusia mati gara-gara mempertahankan keimanan. Jadi kalau seperti sekarang ini, tidak usah khawatir kalau masalah keimanan. Walaupun disiksa seperti ini, bahkan kalau dalam kasus ashabul ukhdud, ada seorang ibu punya 3 putra. Putra pertama, kalau kamu kembali ke Yahudi, kamu saya selamatkan. Tidak mau. Akhirnya putra pertama didorong ke parit. Kedua tidak mau lagi, didorong ke parit, mati lagi. Lah sempat hati si ibu itu terbersit ketika si bayi. Ketika si bayi mau dimasukkan ke parit, lah si ibu tadi, waduh ini kasihan masih bayi, sempat mau balik ke Yahudi. Lalu si bayi itu oleh Allah dikasih kekuasaan, bisa bicara. Wah ibu tidak usah takut. Nah ini selain Nabi Isa yang bisa ngomong waktu bayi, termasuk bayi yang ada pada saat ashabil ukhdud. Nah ini qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Nah, sekarang kan kayak gitu. Ketika melihat banyak penyiksaan hanya qu'ud, hanya diam. Jadi kayak orang-orang Amerika, Eropa, Australia, orang-orang Barat ketika menghadapi kekejaman ini ya diam. Lah mendiamkan sifat-sifat seperti itu, statusnya di sisi Allah sama dengan pelaku. Walaupun gak ikut nyerang, kalau menyetujui maka dianggap apa? Dia anggap pelaku. Ini malah jadi tontonan. Jadi apa? Pembunuhan massal. Kalau dulu dibakar hidup-hidup, kalau sekarang ditembaki hidup-hidup, tembaki, dibom, dirudal, macam-macam. Nah ini diam saja, idhum 'alaiha qu'ud, nggak ngasih tindakan apa. Nah ini, tapi yang kita yakini di sana itu imannya top. Makanya ada ustadz yang komentar seperti ini. Di Palestina itu ujiannya adalah nyawa, fisik, tapi imannya terjamin. Kalau di Indonesia ujiannya ini bukan fisik tapi imannya nggak terjamin, imannya masih oleng kalau di Indonesia. Tapi kalau di sana Palestina persis kayak ashabul ukhdud ini, imannya kuat-kuat, walaupun dibunuh tetap mempertahankan. Nah ini, tapi di sini apa katanya Hasan Al-Basri? Sungguh luar biasanya Allah, orang yang pernah menyiksa umat muslim pun, orang yang pernah menyiksa kekasihnya pun, oleh Allah masih diberi kesempatan taubat. Itu luar biasanya Allah.
Makanya dalam Quran itu Allah itu punya 3 sifat ghafur. Ghafir, ghafur, ghafar. Ada 3 nih. Ghafir, ghafur sama ghafar. Ini tingkatan. Kenapa kok ada 3? Karena manusia itu dosanya juga 3. Zolim, zolum, zolam. Jadi dalam Quran itu zolim itu ada 3. Ada zolim, ada zolum, sama apa? Zolam. Berarti artinya apa? Kalau manusia itu sesekali melakukan kesalahan namanya zolim. Faminhum sabiqum bil khairat wa minhum muqtasid wa minhum zalimul nafsi. Ada yang zalim. Kalau zalim ini sesekali. Lah kalau dosanya sesekali, Allah cukup mengampuni sesekali, namanya ghafir. Ghafiriz dzambi. Allah yang mau. Tapi kalau dosanya ini berulang-ulang, namanya zalum. Bolak-balik. Inau zaluman jahula. Manusia itu disebutnya apa? Zaluman jahula. Zalim, sering zalim. Nah, kalau menghadapi manusia yang sering zalim, Allah tampil dengan sifat ghafur. Kalau ada orang dosa minta maaf diampuni, dosa minta maaf diampuni terus gitu. Itu namanya zalim. Dan oleh Allah ghafur. Kalau ada orang zalim, Allahnya ghafur. Satu lagi zalam. Kalau zalam ini sudah sering berbuat dosa dan dosanya ini besar-besar. Kalau zalim ini bisa jadi sering tapi dosanya kecil, dosanya kecil-kecil, dosa yang gratis. Rasani kan dosa gratis nggak berbiaya. Jadi kalau dosa-dosa seperti ini kok terus, gimana caranya? Allah nanti akan ghafur. Tapi kalau besar-besar korupsi, melakukan ini banyak dosa besar, itu namanya zalam. Nah, zalam ini Allah punya sifat namanya ghafar. Ini saking luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memberikan kesempatan manusia itu untuk bertaubat. Itu katanya Hasan Al-Basri ketika komentari surat Al-Buruj bahwa innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu. Orang kalau pernah menyiksa orang Islam tapi kemudian bertaubat, ya diampuni oleh Allah. Baru kalau menyiksa umat Islam kekasihnya Allah tapi tidak taubat, itulah yang diancam kena neraka jahanam. Nah, neraka jahanam itu digambarkan siksanya itu ada 2. Siksa karena terlalu dingin, dan yang kedua siksa karena terlalu panas. Jadi kita dalam kondisi dingin itu bisa tersiksa. Orang kedinginan di salju atau ada di dalam kulkas, di ruang es, itu ya terasa apa? Tersiksa sama. Kena api juga tersiksa. Sama-sama tersiksa. Katanya Hasan Al-Basri apa? Man la adaba lahu la ilma lahu. Barang siapa tidak memiliki sopan santun, adab itu sopan santun, baik kepada Allah maupun kepada makhluk, maka dia tidak dianggap memiliki ilmu. Jadi kalau tidak memiliki sopan santun, maka dianggap ilmunya itu tidak berfungsi, tidak ada manfaatnya. Lalu ini waman la sabra lahu la dina lahu. Siapa yang tidak memiliki kesabaran, maka berarti dia sulit jadi orang yang beragama. Karena sekian banyak ajaran agama itu mengharuskan kita sabar. Orang gak akan bisa puasa kalau gak sabar. Orang gak akan bisa sholat kalau gak sabar. Orang gak akan bisa menghindari maksiat kalau gak sabar. Jadi dalam semua ajaran agama itu butuh sabar. Dan yang terakhir, waman la wara'alahu la zulfalahu. Barang siapa tidak wirai, tidak warok, maka dia tidak punya posisi di sisi Allah. Hadirin rahimakumullah, katanya Imam Al-Ghazali, ada 5 tingkatan keimanan. Tingkat pertama itu namanya iffah. Iffah itu menjaga diri ketika syahwat bergejolak. Itu namanya iffah.
Mungkin sekarang orang kepingin menghina orang lain. Gara-gara ini menghina orang lain. Saya kok kepingin misui orang ini. Tapi kok kita mampu menahan, itu namanya islah. Jadi menahan diri ketika nafsu bergejolak. Nafsu apapun, termasuk nafsu belanja, itu juga sama. Nafsu belanja tapi ini pas gajian, ini baru gajian. Lah meredam diri dari nafsu ketika gejolak, itu namanya islah. Nah, kalau orang sudah terbiasa meredam nafsu tadi, naik status namanya warok. Kalau warok ini sudah semi otomatis, sudah tidak punya lagi keinginan misui orang lain, nggak lagi punya keinginan berfoya-foya, nggak lagi punya. Jadi apa yang terkait nafsu itu sudah terkontrol. Nah, ini warok. Tapi sifatnya hanya menjaga diri dari keburukan, itu warok. Lah di atasnya warok namanya takwa. Nah, kalau takwa ini bukan hanya sekedar terjaga dari maksiat, tapi sudah mulai aktif berbuat taat. Jadi kalau warok itu intinya nggak foya-foya, walaupun masih tidak mau memberi orang lain, yang penting tidak foya, itu namanya warok. Tapi kalau sudah takwa, di satu sisi dia itu tidak foya-foya, di sisi lain dia sudah mulai dermawan. Nah, ini namanya takwa. Takwa ini ada dua sayap. Satu menahan diri dari keburukan, dua aktif melakukan kebaikan. Itu baru disebut takwa. Nah, ketika takwa tadi ini berkualitas, namanya asidku fit takwa. Sudah sungguh-sungguh. Ada orang sholatnya rutin, nggak pernah bolong. Lah ini baru disebut apa? Asidku fit takwa. Ini sungguh-sungguh takwa. Nah, nanti puncaknya as-siddiqin. Kalau sudah as-siddiqin ini semua serta berkualitas. Sholatnya khusyuk. Pokoknya kalau sudah level tinggi, itu namanya as-sidqu. Nah, ini yang paling sulit. Paling tidak dengan kita punya tahapan-tahapan tadi, kita punya gambaran gimana cara meningkatkan diri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu, monggo kalau ada yang ditanyakan, dikomentari selain materi yang tadi disampaikan. Monggo Pak Tadi. Disilahkan monggo. Mungkin yang kita butuhkan ya, ini ya, karena itu kan sekarang musim dingin nanti ya, kalau dingin biasanya subuh itu banyak yang rasa-rasan gitu ya, subuh, terutama subuh. Itu pernah saya tuh melihat ya, jelas ada binatang itu bukannya kayak kucing, tapi telinganya kayak kelelawar. Dia membawa apa? Sayapnya itu segi 4 panjang dengan warna-warni, datangnya menjelang subuh. Maksudnya apa? Terima kasih. Kami kalau yang bersifat wajib itu biasanya satu. Kita terhadap sesuatu yang seperti itu kita boleh berijtihad memaknainya sendiri. Itu bebas. Kita memaknainya apa? Yang penting satu, maknailah yang kira-kira bermanfaat. Sama seperti kalau kita memaknai lagu-lagu atau syair-syair. Contoh, kebersihan itu sebagian dari iman. Terserah kita memaknainya seperti apa. Bisa yang dimaksud kebersihan sebagian dari iman itu ya kebersihan fisik, kebersihan rumah, itu terserah. Jadi sama seperti kasus tadi, kalau ada hal-hal mimpi, penglihatan tertentu apapun itu, tidak ada yang 100% bisa memaknai. Kita diberi kesempatan memaknai sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang terpenting satu, maknanya itu maslahat. Contoh, jenengan mimpi didatangi oleh kakek neneknya atau ayah ibunya yang sudah wafat. Saya kok didatangi oleh ayah atau ibu. Nah, ayah ibu saya nih kok saat itu pakai baju hijau. Terserah dimaknai apa. Yang penting apa? Nggak usah dimaknai, pasti ini maknanya. Nggak, ini namanya. Jadi kalau melihat sesuatu itu bebas dimaknai. Yang penting apa mas? Masalah. Ini gue saya kira. Jadi yang lain ada.
selain ini pandai sama. Baik, kita baca yang tadi doanya siapa tadi, doanya Syekh Nawawi, mungkin nanti bisa saya jadi tafakulan. Kita tutup materi pada kesempatan ini dengan doa yang tadi disampaikan oleh Syekh Nawawi dalam kitab Nasihat Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya mughitha kulli man hu fi nadahu wa ya mujiba kulli tarin da'ahu wa ya haliman ala kulli dhi hafatin asahu wa ya qaiman bil kifayati liman atharahu ala dunyahu. Nas'aluka al-usul ila ma la nasil ilaihi illa bil ma'unatik wa daf'ana la nutik daf'ah illa bi quwwatik wa nas'aluka khairatan fiha afiyah wa afiyatan fiha khairan bi rahmatika arhamar rahimin bi barakatil Fatihah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.